Kang Acep, ini menarik. Kita masih berangkat dari kalau aku sama Ari bilangnya perintah presiden, kata Opung, itu himbauan itu, ya kan? Ya, bisa jadi tidak ada maknanya, jadi klise karena ada surat radiogram dari Kapolri sebelumnya gitu, yang isinya juga sama, tapi tidak berjalan sampai sekarang. Nah, itu kita pengen baca ini tadi Bapak Presiden yang sudah mengeluarkan instruksinya. Kita tadi juga Kang Acep juga sudah lihat bagaimana atau kita ulang lagi aja petinggi Kapolri tadi ya, petinggi Polri yang udah nyatet-nyatet, ada yang celinga-celingu tadi. Tapi kita ulang lagi untuk muterin videonya. Bisa Pak Edo? Izin Pak Edo. Mainkan Pak Idam. Pak Edo lagi. Pak Idam. Yang bukan Kapolri. Ya, Pak Idam. Saya sampaikan 66 negara berada pada posisi rentan, 345 juta orang di 82 negara sudah masuk menderita kekurangan pangan akut. Ini yang semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus tahu. Keadaan situasi seperti ini harus ngerti. Sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini. Hati-hati. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi, hati-hati. Sehingga saya ingatkan, yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh aja. Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan. Oke, Kang Acep, mohon izin, ampun. Gimana nih kita menerjemahkan presiden yang kayaknya tadi nggak pakai teks, lebih spontan dan memang ada sebuah kegelisahan yang yang lebih sangat genuine ya gitu. Kegeraman, kemarahan yang kayaknya nggak ada di dalam teks. Sepertinya memang kalau Bung Karno itu penyambung lidah rakyat, nah kalau presiden dalam pidato itu kayaknya seperti penyambung lidah netizen gitu. Ya kan itu kan pikiran netizen juga tuh semuanya itu kan. Jangan mewah-mewah. Ya flexing kan, ada istilah flexing sekarang kan. Gimana Kang Acep melihat sementara tadi kata Jenderal Susno, ini nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Gimana Kang Acep melihatnya? Ya saya kira kalimat barusan yang terakhir menarik ya. Ini mewakili lidah netizen gitu. Saya ingin mengatakan sesuatu yang lebih general dulu ya. Kalau memperhatikan pemerintahan Pak Jokowi ini, saya berkali-kali sih mengatakan, sampai saya sudah juga menulis di sebuah media nasional ya, bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini memang pemerintahan yang simbolik ya. Jadi senang pada perayaan-perayaan simbol gitu ya. Jadi senang pada bahasa, pada permainan bahasa. Lepas dari berbagai persoalan yang bisa diatasi, dari berbagai prestasi atau kelemahan dan kekurangannya, memang rejim Pak Jokowi dalam pengamatan saya adalah rejim yang paling simbolik gitu ya. Jadi segala sesuatunya selalu dibawa ke ranah permukaan, ke ranah simbol, dan itu kemudian menjadi banyak tafsir di publik dan dalam beberapa hal juga melahirkan noise ya, melahirkan keramaian publik. Bukankah berkali-kali misalnya Pak Jokowi itu memarahi menterinya, memarahi bawahannya itu di depan publik ya.
Jadi seakan-akan mengatakan kepada publik bahwa saya sudah memerintahkan sebetulnya, tetapi anak buah saya katakanlah tidak menuruti, kan seperti itu. Jadi di situ sebetulnya politis jadinya ya. Retoris dan politis ya. Jadi persoalan itu selalu dibawa ke persoalan politik publik. Saya ingin mengatakannya itulah politik semiotik ya, politik simbolik gitu ya. Yang tidak disadari adalah saya juga sering mengatakan ini di media di televisi seperti ini ya, bahwa Pak Jokowi kan pemimpin tadi ya, panglima tertinggi dalam konteks TNI dan Polri ini. Yang tidak disadari adalah Pak Jokowi itu ada di dalamnya gitu. Jadi kalau memarahi anak buah, memanggil anak buah dan seterusnya, dan dimarahi di hadapan publik, kan itu sama dengan menunjuk hidung sendiri sebetulnya. Ini yang tidak disadari ya, saya kira. Dalam bahasa Sunda itu nek curug dina ping-ping gitu ya. Jadi memotong telunjuk di atas paha gitu loh ya. Jadi selain telunjuknya patah, pahanya juga luka gitu loh ya. Jadi ini yang saya kira tidak disadari mungkin ya, atau mungkin disengaja seperti itu. Apa ya. tadi Kang? Ulang lagi Kang, bahasa Sundanya apa tadi Kang? Menarik ini. Nek curug dina ping-ping gitu lah. Nek curug dina ping-ping. Itu udah pasti gue nggak bisa ngulangin lagi tuh. Ya, memotong telunjuk di atas paha ya. Jadi telunjuknya patah, putus, pahanya juga luka gitu loh ya. Itu yang menurut saya tidak disadari. Ada dalam tadi Bang Ray atau Opung mengatakan seolah-olah ada di luar, padahal kan di dalamnya gitu ya. Nggak perlu sebetulnya kan pemanggilan itu ke istana, ya kan? Nggak perlu menteri dimarahi di depan publik. Langsung aja selesaikan dengan konsep kerja itu secara senyap di dalam gitu loh. Biar publik tahu hasilnya saja, kan selesai sebetulnya. Ya. Tapi itu tadi yang dikatakan Pak Budi sebagai penyambung lidah netizen. Netizen pengennya itu menjadi bagian yang diperbincangkan, kan, menjadi noise. Orang akan banyak tafsir terhadap itu, akan ada pro dan kontra dan selesainya. Jadi selesai secara politis, tapi tidak selesai secara akademik, tidak selesai secara praktis gitu loh. Ya. Kayak gitu. Ini persoalan menurut saya di dalam pemerintahan ini gitu ya. Nah itu. Nah sekarang kembali ke ini ya, ke bagaimana polisi dipanggil karena perintah yang dibebankan kepada saya oleh Mas Budi kan menganalisis gesturnya kan gitu ya. Jadi tidak masuk ke dalam kontennya. Tadi Bang Ray, Opung, Pak Bu Haji sudah menyelesaikan itu dengan baik ya. Saya mungkin ingin mengelaborasi, ya mudah-mudahan ini jadi pengetahuan buat masyarakat tentang bagaimana simbol-simbol itu dimainkan kan ya, seperti itu. Pertama misalnya sebelum Pak Jokowi hadir ke situ kan polisi-polisi itu dipanggil, tidak boleh misalnya memakai topi gitu kan, karena topi itu kan identitas dari kehormatan karena gitu ya. Dari bahkan salah satu suku bangsa di kita itu di timur kalau tidak salah itu topi itu luar biasa itu ya. Dalam sekolah seperti Polri itu topi itu diraih dengan perjuangan dan seterusnya. Ya. Itu kekuasaan. Raja itu kan mahkota topi ya. Jadi mahkotanya jangan dibawa. Anda itu sipil lah, Anda itu biasa-biasa kan gitu yang ingin dikatakan itu ya. Simbol itu. Kemudian tidak membawa HP karena HP itu kan akan memudahkan Anda untuk pada saat saya ngomong Anda bisa main HP kan seperti itu misalnya kan. Kemudian itu juga bagian dari simbol dari bagaimana kita menyusun jaringan itu bukan hanya jaringan tentang kebaikan tapi juga tentang kejahatan kan seperti itu ya. Jadi itu ditutup dulu deh kan kayak gitu ya. Lalu naik bus, lalu membawa buku tulis ya, mencatat. Nah, ini agak lucu juga sebetulnya ya, mencatat gitu ya. Pak Presiden bicara kemudian mencatat itu kan menjadi dalam bahasa Opung itu tadi klise banget gitu loh ya, mencatat itu padahal polisi itu kan tidak bicara di dalam bahasa itu ya. Polisi pasti dan TNI pasti bicara dalam bahasa komando gitu ya kan. Cukup sebetulnya ada notulensi dan kemudian diterjemahkan oleh Kapolri dan menjadi perintah ya, kalau misalnya memang Presiden tidak memerintah langsung kan begitu ya. Jadi catatan itu menjadi sebuah tampilan sebetulnya ya, tampilan
yang menegaskan bahwa apa namanya, Anda itu harus sadar bukan siapa-siapa, Anda rakyat, Anda sipil, Anda pengayom dan seterusnya. Kan itu yang ingin sedang dikatakan kan gitu ya. Apa namanya simboliknya kan seperti itu ya. Tapi itu ya menjadi lucu sebetulnya kan pada titik itu. Oke. Gimana? Nah, jadi begini, ini tadi ada statement yang Kang Acep yang menarik, yaitu bahwa Pak Jokowi adalah ini rezim yang sangat mahir menggunakan simbol apa language game ya gitu. Nah, sejauh ini termasuk juga soal Polri ini, bagaimana language game ini yang dikontestasikan melalui berbagai macam seremoni itu juga termanifestasi dalam kebijakan-kebijakan yang konkret sejauh ini. Nah, Kang Acep melihatnya gimana? Apakah ini language game ini bisa menjadi policy atau menjadi sebuah yang berdampak direct nggak selama ini gitu? Atau dramaturgi aja seperti kata Opung tadi ya? Simulasi gitu kan? Saya kira simulasi ya. Saya kira tidak akan berdampak ya. Kan sudah berkali-kali kan. Ya, jadi dalam semiotika itu ada yang disebut dengan kode proaretik ya. Jadi kita melihat melihat kebenaran itu dari alur sejarahnya, dan itu sudah berkali-kali dilakukan, bukan hanya di institusi Polri kan, pemanggilan, pemarahan dan itu, tapi kan tidak ada perubahan yang signifikan bagi yang bersangkutan ya, karena gitu. Jadi apa namanya, saya mungkin ini ya sependapat dengan tadi Pak Susno Duwaji, agak pesimis juga sebetulnya itu akan mengubah kepada konkretnya. Jadi dalam permainan semiotika itu kan sebetulnya ada pembelokan realitas ke dalam bahasa gitu loh ya. Jadi dia hanya bermain di pada tataran bahasa gitu loh. Dan terus akan berputar di situ ya, menjadi perbincangan. Kan nanti kan yang mendukung pendapat Jokowi misalnya kan mengatakan kan sudah disampaikan kan begitu. Toh itu ya polisinya dan seterusnya ya. Tapi kemudian kan di tingkat polisinya sendiri seperti yang dikatakan tadi oleh Opung, oleh Bang Ray, oleh Pak Susno Duwaji, itu kan ya tetap begitu-begitu saja. Saya masih pesimis juga pada titik itu. Jadi teks itu lepas dari konteks ya. Kita dibawa ke dalam dunia bahasa, dilepaskan dari realitas yang sebenarnya gitu loh ya, yang realitas yang kita hadapi sendiri gitu kan, yang kita hadapi keseharian gitu loh. Ini kan ya kalau kita tidak tahan kan menjadi skizofrenik ya, terbelah sebetulnya pribadi kita itu ya. Satu sisi kita menghadapi realitas A, pada saat yang sama kita mendengar perbincangan yang sebaliknya. Itu kan seperti itu ya, mendengar himbauan-himbauan, mendengar perintah-perintah yang sebaliknya, tapi di dalam realitas kok begini-begini saja kan gitu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi ya, saya kira itu tidak akan banyak berpengaruh. Nah, menarik sebetulnya kalau kita dalam konteks ini saja ya, kalau kita hubungkan misalnya dengan bagaimana gestur FS itu di persidangan ya. Beliau kan misalnya memakai batik ya, memakai batik ini kan ini saya tidak tahu apakah di kehakiman itu ada nggak misalnya seragam untuk untuk terdakwa misalnya seperti itu, ada aturan-aturan. Nah, batik itu kan menunjukkan bahwa ya batik itu satu kostum resmi lokal loh ya, yang bisa menggantikan jas gitu ya. Dan jas itu, kostum resmi ini juga bagian dari elit gitu loh, yang punya kedudukan dan seterusnya. Jadi batik di situ itu masih menunjukkan bahwa ini saya masih ini gitu loh. Ada ekspresi kuasa sebetulnya di situ yang masih dimainkan. Nah ini kan menjadi sebaliknya dengan perbincangan tadi di istana itu kan seperti itu ya. Jadi loh ini sendiri fakta yang kita hadapi juga begini ya. Lalu kalau kita hubungkan misalnya dengan konferensinya Pak Kapolri ya, kan Pak Jokowi di dalam pidatonya, ada pidato yang lain di dalam perintah ini, himbauan ini ya di istana ini, mengatakan bahwa Polri itu menjadi jatuh karena satu perkara gitu ya, satu perkara yaitu Sambo ini. Kan begitu ya. Jadi dari tertinggi menjadi terendah. Pak Jokowi mainkan itu. Betapa sebetulnya luar biasa ini. Sambo itu dalam semiotika dia menjadi metonimik ya.
jadi sebagian yang mewakili keseluruhan organisasi. Nah, menurut saya ini yang harus dijawab dengan tegas oleh Pak Kapolri ketika dalam konferensinya. Karena gitu. Meskipun sekarang sudah ada di pengadilan gitu loh ya. Tapi lepas dia sudah ada di pengadilan atau tidak, harus ada statement yang tegas sebetulnya dari Pak Kapolri untuk menjawab itu. Karena itu yang pertama yang paling penting gitu loh. Ya. Misalnya meyakinkan kepada publik bahwa kasus Sambo ini akan berjalan pada rel hukum yang benar gitu loh. Ya. Oke. Baik. Itu tidak ada menurut saya ketegasan itu. Ya. Jadi bahasanya populis gitu loh. Ya. Jadi ini yang menurut saya menimbulkan kecemasan, meskipun kalau kita lihat jejak Pak Listio ini itu juga menjanjikan ya. Beliau sendiri yang kata Opung tadi sudah memerintahkan 3 tahun lalu. Artinya sudah ada sen itu di beliau sebagai calon Kapolri pada saat itu. Lalu tadi mendengar ada sudah punya Instagram atau apa di media sosial ya. Itu hal-hal yang menjanjikan ya. Tadi pada saat yang sama kalau kita lihat konferensinya di istana itu mencemaskan menurut saya gitu loh. Oke. Ya. Gitu. Tadi yang sebenarnya Kang Asep yang saya ingatkan, Listio 3 tahun yang lalu Kadif Propam. Ya. Dia menerjemahkan perintah idam Kapolri, radiogramnya, untuk tidak hidup mewah. Hidup mewah loh. Dan siapa yang melanggar ini akan saya tindak tegas, kata Listio. Waktu dia Kadif Propam. Ini sama dengan waktu Sambo. Bagaimana campaign dia menindaknya apa dan segala macam itu. Itu hanya klise-klise, itu yang saya maksud tadi. Ya kan? Nah sekarang apa yang dipidatokan oleh Presiden itu sebenarnya sama dengan perintah daripada idam. Oke, saya ngerti. Itu loh, itu yang saya sayangkan. Tidak ada yang kasih masukan kepada Presiden, sehingga Presiden itu hanya menjadi klise. Gitu loh. Dan tidak ada perbuatan yang nyata gitu loh. Itu yang saya mau garis bawahi. Oke. Itu ya. Tapi tadi ada keterangan lain ya bagaimana Listio misalnya membuat satu kanal itu ya. Satu kanal media sosial khusus. Ya. Apapun itu lepas apapun dia sudah memberikan ruang itu ya. Pada titik itu bolehlah kita melihat itu sebagai sesuatu yang menjanjikan ya. Paling tidak ada aspirasi yang bisa dia tangani langsung ya. Seperti itu. Tapi ya itu saya setuju dengan tadi Opung itu ya. Pada akhirnya itu menjadi klise yang ini yang kemudian mencemaskan itu ya. Kayak gitu. Jadi oke, gimana? Siap, Kang Asep. Oke, terima kasih Kang Asep. Kita udah dapat perspektifnya dan menarik sekali dan kurang lebih tone-nya agak sama nih. Ya. Happy karena Presiden punya atensi yang khusus, tapi juga mempertanyakan apakah ada tindak lanjut dari language game tadi. Iya betul. Oke. Kang Acep terima kasih banyak. Saat malam Kang, kita lihat apakah ada aksi nyatanya. Ya. Yang kita tahu pasti ada aksi nyatanya. Yang sudah kita bawa dari bawah ke atas adalah Profesor Kiki. Profesor Hermawan Sulistyo sudah bergabung sama kita. Thank you Kang Acep. Prof Kiki, thank you Kak Prof sudah bergabung karena yang request khusus Opung Panda. Saya nggak tahu ini apa. Makanya diajak ke atas ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol. Ya ini ngobrol-ngobrol soal polisi ya. Soal serip. Mas Fajar, ini apa yang perlu kita elaborasi lagi nih soal reformasi Polri, momentumnya ini ada Prof Kiki. Ya gitu. Jadi gini Prof, dari tadi lebih banyak ke tentang mengkritisi pidato Presiden Jokowi mengenai arahan kepada Polri untuk berbenah. Nah, kita pengen mendengarkan pandangan dari Prof Kiki. Kita udah nyiapin banyak tema sebenarnya Prof, tapi ternyata satu tema ini muter di situ terus udah berapa jam dari tadi nih. Ya udah Opung Panda dan Bang Ray Rangkuti, bahkan tadi Jenderal Susno Duaji hadir juga. Pesimis ini akan perintah Presiden. Pidatonya apa? Saya nggak nonton, saya itu nggak pernah nonton TV. Yang saya tonton itu hanya Discovery Wild. 24 jam saya nonton itu. Dan saya tidak punya sosmed, saya tidak main sosmed. Kita putar lagi. Saya tidak punya sosmed, tiba-tiba tadi yang bilang akun saya nggak punya akun FB apaan. Pak Idam mainkan Pak Idam. Prof Kiki mau nonton lagi Pak Idam. Iya. Pak Idam, video.
negara berada pada posisi rentan, 345 juta orang di 82 negara sudah masuk menderita kekurangan pangan akut. Ini yang semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus tahu. Keadaan situasi seperti ini harus ngerti. Sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini. Hati-hati. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup. Lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi. Hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh aja. Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan. Nah, oke, Prof. Di samping pesan-pesan lain, Prof. Oh itu. Ada soliditas internal, apalagi Om Fajar. Kalau gaya Iya. hidup saya sudah lebih 10 tahun yang lalu sudah sering ngomong. Nah, kenapa? Kalau mau lihat showroom mobil itu, lihatlah di lendik-lendik polisi. Ya nggak usah ke showroom satu. Lalu kalau ada gaya hidup yang direproduksi oleh junior-junior. Jadi junior itu melihat seniornya bergaya hidup seperti itu dan direproduksi. Tapi saya ingat sekali saya bicara dengan Kapolri waktu itu, Pak Kumis, Timur Pradopo. Dia bilang, Mas, sekarang apa yang direproduksi misalnya? Bahwa polisi, perwira polisi harus punya pasangan yang cantik. Kalau istrinya nggak cantik, dia bawa istri orang. Kalau istri orang nggak cantik juga, dia bawa siapapun yang cantik. Yang kedua, setiap minggu minimal sekali harus ke mall, jalan-jalan. Yang ketiga, si pasangan itu harus bawa tas waktu itu yang ikonik Hermes gitu. Yang ngomongnya aja salah, Hermes gitu. Nah, meskipun itu Hermes dari Cibaduyut atau Hermes dari mana gitu. Nah, lalu Timur Pradopo waktu itu bilang, kalau gitu besok kita operasi. Dia bilang nggak bisa. Atas dasar apa Anda mengoperasi orang jalan-jalan di mall? Orang nggak ada. Pertama tidak ada aturannya. Yang kedua, tidak ada larangan bagi warga negara untuk jadi kaya. Nggak ada larangan. Bahkan semua orang kalau bisa hidup sejahtera. Yang dilarang adalah cara mendapatkan kekayaan itu. Dan yang istilahnya Presiden tadi, gaya hidup. Orang sebelahnya miskin, dia nggak peduli kok. Dia naik Alphard. Bang Pada ini pernah naik Alphard, pernah. Saya nggak bilang punya Alphard gitu. Punya. Punya. Dan masih. Dan benar. Kenapa? Istilah Kapolri itu istilah saya dari 10 tahun yang lalu. Tidak dilarang polisi menjadi kaya. Ya. Yang dilarang itu adalah jangan mau jadi kaya dengan menjadi polisi. Kan beda. Oh saya pengen kaya, maka saya jadi polisi. Tidak, tidak boleh. Nah, ini yang kita sosialisasikan dan selama 10 tahun suara saya hilang begitu saja.
Dari zaman Pak Kumis tuh, Timur Pradopo. Kalau dia nonton ini, dia pasti ingat saya bicara itu. Dan kami berdebat, saya bilang. Nah, sekarang sama. Saya sudah sering ingatkan, cuman kan Kapolri sekarang ini kan reproduksi dari presiden. Jawa banget gitu. Ya, kelemar. Habis itu begitu sabar, begitu udah sampai ke puncak diketok orang gitu. Pada kasus Sambo, pada kasus Teddy Minahasa kayak gitu. Jadi kalau istilahnya Jokowi tadi hati-hati. Nah, kenapa? Jangan sampai getok gitu. Ya, ini jadi harus jadi serius. Getok tuh gimana, Prof? Getok tuh gimana? Ini getok ini gitu loh. Nah, maksudnya Mas, di puncak kejahatannya dulu baru diperbaiki gitu ya, nggak dicegah dari awal. Iya, jadi dan bukan ketika Kapolri melakukan itu dengan langgamnya Jokowi sebetulnya gitu. Yang terjadi adalah publik tidak sabar, apalagi kalau menyangkut kejahatan, kekerasan seperti pada kasus Sambo. Gitu. Jangan dikira lalu polisi yang lain diam, tidak. Dari hari pertama itu semua sudah marah. Kami ini sudah masih meraba-raba, ini pasti ada yang salah gitu. Pada saat kasus Sambo gitu. Dan kita sudah mencurigai salah satu penasihat ahli itu ikut mengotaki untuk skenario-skenario itu. Karena dia ngomong, dia cerita dengan bangga, oh saya bikin skenario. Jadi sebelum ada kasus pelaporan perkosaan, pelecehan seksual, kami itu sudah tahu. Tapi buktinya apa? Nggak ada. Begitu kasusnya muncul di Tempo, baru kita semua marah gitu. Jadi ini tidak sabar, tapi jangan dikira lalu ada upaya melindungi. Tidak, sama sekali tidak. Nah, puncaknya, salah satu puncak yang saya sebut adalah pada tanggal 10 Desember yang lalu, Hari HAM Internasional, itu saya kaget, saya diundang untuk menjadi juri lomba orasi demo diselenggarakan oleh setiap Polres se-Indonesia dalam rangka perayaan Hari HAM. Saya bilang, ini bener apa enggak sih? Lalu saya bilang, saya sendirian. Iya, enggak, saya boleh enggak ajak Usman Hamid, saya sebutin kayak Haris Azhar apa segala macam. Ya udah, semua aja ngomong. Jadi juri kami. Ya. Jadi menjadi juri lomba orasi, bukan orasi ilmiah, lomba orasi demo di Polda Metro, di depan kantornya Kapolda Metro, dengan speaker segede aram jadah itu diarahkan ke ruangnya Kapolda. Isinya ya tentu saja sebagian besar memaki-maki presiden, memaki-maki Kapolda, memaki-maki Kapolri. Itu kalau ada Fadil mungkin dia dengar itu dimaki-maki. Kita seneng. Gak ada di Hyde Park di London aja, Scotland Yard pasti akan ditangkap kalau ngomong kayak gitu. Tidak di Hyde Park. Nah ini di kantor polisi. Seumur-umur saya nggak pernah dengar ada kasus seperti ini di seluruh dunia. Saya bilang ini Kapolrinya gila apa gitu. Terus saya telusuri. Ini ide dari siapa? Ide dari stafnya rupanya. Anak muda yang baru pulang sekolah dari luar negeri. Yang ini anak-anak ini diisolasi semua supaya tidak terkontaminasi dan melakukan reproduksi perilaku busuk dari senior-seniornya. Tapi ini proses mungkin terlalu lambat gitu buat orang-orang. Saya yang mengalami dari hari ke hari ini sebetulnya sudah sangat radikal di dalam. Kapolri itu sabar aja dikasih ide, bener, oh ya udah kerjakan gitu. Sangat lenient, sangat lunak dan sangat reseptif terhadap ide-ide seperti itu gitu. Publik jelas nggak tahu gitu. Nah, saya selalu bilang musuhnya polisi itu sama polisi karena mereka bersaing karir. Kenapa bersaing karir? Ada prinsip diskresi di dalam polisi itu. Setiap anggota polisi itu punya kewenangan untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan atas nama dirinya sendiri.
Nah, atasan itu bukan komandan. Atasan itu bukan komandan. Atasan itu adalah manajer untuk pengelolaan ini yang harus dia pertanggungjawabkan, pengelolaan tindakan. Nah, lalu atasannya polisi itu siapa? Hukum. Itu sebabnya anggota polisi yang lebih rendah pangkatnya, lebih rendah ini, dia berhak menolak dan harus menolak kalau atasannya memberi perintah untuk melanggar hukum. Seperti pada kasus Sambo. Gitu. Nah, sehingga dengan prinsip diskresi yang universal sifatnya, yang terjadi adalah 2 kali kabar reskrim ditangkap, disidang, bintang 3. Itu kalau orang sipil, orang biasa nggak tahu, ya karena ada prinsip diskresi. Nah, tetapi prinsip diskresi ini memberi peluang bagi masing-masing orang untuk bertarung karir, bertarung sumber daya ekonomi, sumber daya kekuasaan, sumber daya politik, gitu. Sehingga kalau konteksnya adalah politik, salah kalau nangkep berkawan dengan Kapolda lalu berpikir semua polisi di Polda itu ikut. Enggak, karena prinsip diskresi itu. Kalau militer ambil kepalanya, ke bawahnya harus ikut. Ada garis komando. Sedangkan komandan tidak ada di polisi. Istilah siap dan itu kan kita itu ngeledekin. Ketika tahun 2003 dipisahkan polisi dari tentara, kita ngeledekin polisi, siap dan itu. Sampai sekarang kok malah dipakai, oh siap dan itu. Oh, itu satir dulu ya? Bukan, Itu satir dulu, Prof? Satir itu ya? Itu satir, tahun 2003 itu mulainya. Prof, artinya kalau tadi Prof Kiki bilang Kapolrinya akan lunak dan akan lebih terima gitu masukan gitu ya. Artinya perintah, dan kedua nggak ada komandonya belum tentu jelas. Berarti gimana menerjemahkan perintah presiden tadi? Jangan hidup mewah, himbauan presiden Gampang. tadi. Itu akan berlaku nggak dengan tipe Kapolri Prinsip dan komando perintah itu tidak ada. Tetapi kan dia punya kewenangan untuk mencopot orang, memindahkan orang. Dan itu yang paling menakutkan polisi. Dicopot, sumber kekuasaan polisi itu adalah kewenangan birokrasi dengan jabatannya. Jadi kalau dia dicopot, dipindahkan, dia nggak punya kewenangan lagi. Apalagi non-job ya. Iya itu maksud saya. Pansus. Dan itu haknya Kapolri. Ingat loh, secara hukum ya, polisi itu hanya diwakili 1 orang. 448.000 anggota polisi itu hanya muncul pada 1 sosok, Kapolri. Itu undang-undang yang bikin Bapak ini. Nah, artinya apa? Itu kewenangan memang kewenangan administratif, tapi dengan kewenangan administratif dia bisa copot orang. Dan itu menakutkan karena ya jenderal petentang-petenteng itu. Kenapa saya ditakuti para jenderal? Memang saya tidak punya kewenangan itu, tapi saya bisa bisiki Kapolri, yang itu dicopot gitu. Nah, dan takut orang. Nah, Artinya Prof Kiki lebih optimis dong. Himbauan atau perintah presiden tadi bisa terlaksana. sangat optimis karena saya di dalam. Iya, harus optimis. Ini yang membedakan namanya ompung ini, Bos. Beda, mestinya Coba enggak. gimana Bang Rey? Mas Kiki tadi menyebut, udah 10 tahun kita berjuang untuk ini. Dan tidak ada perubahan. Loh, ini sekarang dasar apa lagi Mas Kiki optimis bahwa akan terjadi perubahan? Sudah 10 tahun loh tidak. himbauan Optimis. dan sebagainya. Saya tidak ada perubahan dalam hal perilaku, dalam hal lifestyle. Itu. Ya, tidak ada perubahan. Tetapi ada perubahan apa? Kita ngomong polisi brengsek apa segala macam, bikin survei detik ini juga tentang profesi yang paling diinginkan oleh lulusan SMA. Polisi Ya, kok. iya, itu betul. Artinya apa? Anda ngomong ini kan omongannya ke para pengamat-pengamat, para pencuit kayak begini. Secara faktual, polisi masih diidealkan oleh anak-anak gitu. Ini artinya apa bagi saya? Kalau tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Diidealkan dalam pengertian positif, diidealkan dalam pengertian negatif. Artinya begini maksud saya Mas Kiki. Nah, tunggu. Anak-anak ini kalau kita ditanya misalnya, ceritanya mau jadi polisi. Apa sih yang Anda bayangkan menjadi polisi itu? Oh saya bisa kaya raya.
Saya bisa nanti jadi bupati. Kata siapa? Ya, itu menurut saya jangan-jangan survei itu Bukan, salah. bukan. Jangan-jangan survei itu hanya mengatakan kenapa Anda ingin jadi polisi? Tidak. Karena saya mau jadi gubernur katanya. Tunggu dulu. Mau jadi kabulok Nah, katanya. tunggu dulu. Ketua PSSI katanya. Pintunya itu dari polisi. Anda baca hasil disertasinya Sambodo yang baru selesai doktor. Ketika masuk itu semua 100% sangat idealis. Saya ingin mengabdi negara, saya ingin memperbaiki Iya, semua. iya. Jadi tidak benar itu. Nah, setelah sekian lama keluar, itu ada tahapan-tahapannya. Itu disertasi harus dimanfaatkan. Kenapa? Kapan seseorang itu berubah? Nah, yang tidak berubah adalah atau sangat sedikit berubah menjadi bad cops. Itu yang tidak berubah itu mereka yang ketika lulus Akpol itu masih idealis. Ya. Hasil penelitian Ya, ini ya, disertasi. ya. Itu sekolah S2 ke luar negeri. Ya. Itu tidak terkontaminasi. Anak-anak itu sekarang dikumpulin. Ya, jadi tapi kan masih anak kroco-kroco masih baru-baru. Saya membayangkan nih 15 tahun lagi ini jadi jagoan-jagoan kayak gitu. Jadi gini Ki. Nah. 32 tahun Soeharto memerintah, apa yang paling prestisius dan legendaris, kekuasaan itu mencetak uang. Dan itu fenomena, bukan lagi fenomena, karakter yang terjadi. Biar gajinya Bukan kurang. hanya mencetak uang, Bang. 32 tahun membungkam semua orang. bukan, artinya yang ngomong kan cuma kita aja dulu. bukan pejabat. Dan sekarang kita masih ngomong. Ngomong yang sama. Maksudku tadi soal survei, Khususnya di polisi. selama Ya. ini itu sudah terpatre mencetak, mau jadi pejabat untuk cetak uang. Mau jadi pajak, bea cukai, polisi, imigrasi, cetak. Itu terjadi cukup lama. Dan itu juga yang menggoda sekarang. Gitu loh. Dikejar jabatan untuk mencetak uang gitu loh. Nah, satu hal yang miskin kita, keteladanan, panutan. Dan keteladanan itu dasar, itu kelihatan waktu zaman Yusuf Menhankam Pangap. Tidak ada orang yang berani, jangankan bermewah-mewah segala macam. Seluruh AC di kantor dibongkar semua, tidak ada pakai AC. Zaman Yusuf, zaman Hugeng waktu dia Kapolri gitu loh. Ada sebenarnya contoh-contoh keteladanan. Ini yang kita sekarang miskin, nggak ada keteladanan. Kenapa saya kritik yang dikatakan oleh Presiden itu idam 3 tahun yang lalu sudah keluarkan perintah itu. Listio yang sekarang Kapolri menerjemahkan itu sebagai Kadif Propam. Nggak jalan gitu loh. Itu apa yang terjadi di bangsa ini? Apa yang terjadi ini gitu loh. Jadi pada akhir ujung kekuasaannya Sambo, kewenangannya Sambo itu setiap hari ada operasi di pintu masuk Mabes Polri. Polwan-polwan bawa poster-poster bahwa jangan arogan di jalanan, jangan itu. Dan setiap mobil yang masuk itu diperiksa, kalau mobil dinas dia pakai nomor yang benar nggak? Jangan dipakai nomor pribadi. Sebaliknya, banyak rekanan polisi yang menggunakan mobil dinas. Itu diperiksa. Zaman Sambo. Nah, ini ironis ketika kemudian dia melakukan itu. Gitu. Ya. Itu satu, ya. Lalu yang kedua, Abang nggak tahu masih banyak harapan, Bang. Iya. Saya kasih contoh siapa? Kapolda Lampung. Saya harus sebut ini. Dia pasti marah. Saya sebut ini. Mengapa? Dia nggak suka ketika dia diusulkan dan kemudian mendapat Hugeng Award. Dia marah itu. Dia marah, dia telepon. Ini ketua panitianya, Bro. Ini saksinya nih, Bro. Nah, Ya. saya nggak tahu. Dia marah, dia bilang, Mas ini idenya siapa? Saya bilang, saya nggak tahu. Kenapa? Udahlah, kita mengabdi aja, nggak ada pikiran-pikiran cari penghargaan, cari apa kayak gitu. Ini kan menjebak saya ini. Saya bilang gitu. Nah, Merasa dijebak malah Prof ya? iya, udahlah kita. Ini bekas orang yang meletakkan dasar-dasar sistem di KPK. Nah, masih banyak yang kayak begitu, Bang. Iya, Nah, yang jadi masalah adalah itu yang saya sebutkan tadi, Mas Didi. Orang baik perubahan ini nggak bisa kita letakkan pada orang per orang. Tadi Mas Kiki udah menyebutkan. karena contohnya keteladanan. Kalau Itu. keteladanan Bukan. harus orang. Menurut saya harus ada lebih substantif dari itu. Apa itu? Bangun sistemnya, perbaiki institusinya.
Caranya apa? Revisi undang-undang kepolisiannya. Sebab tadi Mas Kiki udah menyebutkan dalam tesis Bagian itu. yang mana yang harus direvisi itu bagian yang mana? Kita harus mulai dari awal lah. Lah iya, bagian Menyusun yang segala mana? sesuatu. Tunggu dulu, Saya nggak setuju. Ray, yang aku agak keberatan yang kau bilang. Iya. Sebentar, Tuan. Yang kau bilang itu tadi, sistemnya apa segala macam. Ada Irwasum. Jalan nggak Irwasum? Hetrum. Gitu loh. That's the point, itu kuncinya. Ada pengawasan. Makanya pertanyaannya sampai di kan, daerah-daerah tuh ada makanya Irwasum. pertanyaannya, mengapa itu tidak jalan? Ya bukan Misalnya kalau dianggap nggak jalan. Bukan struktur yang salah, bukan apanya? institusi yang salah. Apanya? Karena tekanan-tekanan publik. Mau contohnya, satu generasi rekrutmen polisi itu udah benar, udah transparan segala macam. Datang nota DPR, menteri, anak saya, ponakan saya nggak diterima, marah. Anda benahi juga dong lingkungan. Nah, itu setuju. Iya, kenapa? Ini yang merusak di polisi itu. Nah, Artinya apa kan Bang? Artinya kita harus menempatkan polisi itu benar-benar institusi yang independen. Sehingga intervensi-intervensi seperti politik, ya, kekuasaan, macam-macam, itu mereka bisa tahan. so yang dibenahi itu Kompolnasnya. Kompolnas di Jepang itu dia mengambil kebijakan membawahi polisi yang hanya pelaksana. Kita kan tidak. Ya. Kompolnasnya hanya penasihat presiden. Iya, Nah, setuju. itu kasih kewenangan. Tetapi Itu. menjadi persoalan ketika Kompolnasnya dikasih kewenangan, Kompolnasnya yang menyalahgunakan kewenangan itu. Mas Kiki setuju nggak? Pikiran Mas Kiki. Apakah polisi ini harus tetap di bawah institusi presiden atau ya dipindahkan ke institusi yang lain? 1000% setuju. Kenapa? Tetap di bawah presiden. Iya, ada dua argumen saya. Argumen pertama adalah argumen demokrasi. Ya, kenapa? Kita sudah memilih presiden itu sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, dia memiliki fungsi eksekutif sebagai pelayan publik, memiliki fungsi legislatif sebagai penanda tangan undang-undang, memiliki fungsi yudikatif sebagai gerasi, amnesti, abolisi. Nah, kalau polisi di bawah presiden hanya sebagai kepala pemerintahan, maka yang terjadi adalah dia hanya menjalankan fungsi pelayanan publik. Apa yang terjadi adalah kemudian polisi per definisi di kita sudah memutuskan dia juga pelayan publik dan penegak hukum. Nah, lalu kalau dia di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan melalui menteri misalnya, yang terjadi adalah ya nggak ada fungsi penegakan hukum lagi. Lalu siapa yang menjalankan penegakan hukum? Tidak ada. Satu, itu argumen demokrasinya gitu ya. Nah, lalu argumen politisnya, politik birokrasi. Polisi di semua negara itu nggak ada yang sama. Dia mengikuti struktur administrasi pemerintahan sipil. Ya. Nah, di dalam sistem pemolisian di dunia itu ada 3 jenis. Integrated System of Policing, ya. Lalu Decentralized System of Policing dan Centralized System of Policing. Pilihan kita centralized. Kenapa? Decentralized yang diusulkan almarhum Farouk segala macam dulu. Itu kalau di Amerika. Karena sistem pemerintahannya federal. Nah, kalau kita ada usul profesor nggak tahu dari mana itu, misalnya ngomong bubarin aja Mabes Polri hanya Polda-Polda. Problemnya sangat luar biasa nanti. Yang menangani kasus-kasus di lebih dari satu Polda siapa? Satu. Yang mewakili Indonesia di dunia internasional siapa? Ya. 2. Yang ketiga yang paling parah adalah administrasi pemerintahan sipil kita melakukan dekonsentrasi secara penuh. Kekuasaan politik di pusat, kekuasaan administratif diserahkan ke daerah. Nah, sekarang sistem itu diterapkan dengan pemilihan kepala daerah secara politis. Jadi, kalau polisinya mengikuti sistem decentralized system of policing, sistem pemolisian yang desentralisasi, yang terjadi adalah
Nanti polisi di Jawa Tengah seragamnya warna merah. Ya. Di Sumut warna biru dan seterusnya. Yang lain loreng-loreng. Hancur republik ini. Tapi kan kalau argumen yang ketiga atau yang kedua itu, Mas Kiki, tidak dengan sendirinya mengatakan bahwa polisi harus berada di bawah presiden. Langsung, maksud saya gitu ya. Di bawah eksekutif ya. Tapi apakah ya di bawah presiden langsung atau tidak? Kenapa gitu? Ya karena kita udah mengatakan bahwa salah satu elemen dari apa yang kita sebut sebagai penyatuan NKRI itu, kalau tidak birokrasi, TNI dan polisi. Kan cuma itu yang tidak bisa didesentralisasi. Ya. Gitu. Yang lainnya kan kita ya, macam-macam dan seterusnya itu. Tapi tidak karena itu kemudian mereka harus berada langsung di bawah presiden. Seperti TNI, gitu loh maksud saya Mas Diki. TNI kan tidak langsung berada di bawah presiden. Itu meskipun struktur institusinya hampir sama dengan polisi. Nggak bisa, itu menyalahi prinsip demokrasi tentang pembagian kekuasaan kenegaraan. Nah, yang harus kita lakukan adalah pembatasan intervensi politik itu. Ya, kita bisa belajar dari Jepang, kita bisa belajar dari Inggris, dan semua negara membuat mekanisme supaya tidak ada intervensi politik. Itu. Apakah ke depan misalnya calon Kapolri itu harus melalui fit and proper test di komisi ketiga? Ya itu saya nggak setuju, jujur aja nggak setuju. Kenapa? Ya yang terjadi seperti sekarang, politisasi dari proses-proses yang seharusnya profesional gitu. Ya, dan semua pasti ada muatan politis. Yang menjadi problem kan setiap 5 tahun kita ganti kekuasaan, ganti partai politik. Tapi tadi yang Kiki katakan tadi, intervensi dari politik, intervensi dari ini, ada moral courage pun mereka tolak itu intervensi. Jangan ladeni. Iya dong. Iya. Kenapa? Dia sebagai Kapolri dia bilang enggak. Kan nggak semudah itu. Secara de facto itu sulit, Bang. Kenapa? Terganggu terus, itu berkali-kali dilakukan. Ancamannya apa? Oh, anggaranmu tak potong, dan itu sudah dilakukan. Kekuasaan anggaran itu kekuasaan DPR. Promosi jabatan juga bisa terhambat macam. Disitulah saya mengatakan tadi Mas Kiki, perlunya institusi polisi ini dibuat lebih independen. Bagaimana cara membuat lebih independen? Nah, tentu itu yang kita borkan melalui revisi undang-undang kepolisiannya. Kalau salah satu cara yang lain misalnya, calon Kapolri itu tidak perlu harus di fit and proper test oleh Komisi 3. Ya, kalau saya bagian dari transparansi misalnya ya rekrutmen yang kecil aja lah, rekrutmen polisi segala macam. Itu nota kan banyak sekali. Itu coba DPR bikin undang-undang, semua harus dipublikasikan. Publikasikan aja. Pandana Bapan merekomendasi nama ini, nama ini, nama ini. Jadi Kapolda Jatim, Kapolda itu tempelkan. Terus boleh. Konsekuensinya apa? Kalau dia tidak perform, yang memberi rekomendasi berikan sanksi. Itu kita lakukan. Itu dilakukan di Amerika. Sama seperti kalau dalam dunia akademik di Amerika itu rekomendasi profesor itu bisa mengalahkan apa saja. Kan di kita ada Dewan Kepangkatan, Mas Gini. Iya, tetapi menilai itu kan tidak transparan siapa yang memberi rekomendasi. Cuman bilang bisi-bisi, nanti notanya ada, ini dari Bapak ini loh, ini dari Prof. Kiki gitu. Dan itu susah ditolak ya, Prof ya? Nggak mungkin ditolak. Ngomong kosong itu. Ini permainan gorong-gorong ini ya, Prof. Iya. Jadi moralitas dan itu ada ininya, itu juga. Jadi moralitas dan leadership dan keteladanan yang dikatakan Opung Panda itu bisa gugur sama ekonomi politik ini ya, Prof ya. Itu kalau itu tadi hubungannya dengan Kompolnas. Nah, oleh karena itu di undang-undang kepolisian itu juga status, bentuk dan sifat Kompolnasnya juga harus diubah. Nah, Kompolnas diketuai Menko Polhukam. Menkonya kayak gini, lebih banyak gosip. Oke. Bapak, oke, kita sudah sampai di ujung nih, Prof. Kiki. Tentu dulu dikoreksi itu nggak benar, itu gosip Pak. Mau membela kawannya nggak, Prof? Mau membela kawannya nggak? Itu kan membuat rusuh terus. Polisi pusing itu. Nah, besok Prof datang sini lagi, Prof. Ini forum-forum ini nih, nostalgia ini. Lorong ini nih. Dulu yang berani ngomong gini cuman kami ya. Iya itu. Forum diskusi. Orang celomet
kan pansos semua. Nama acaranya Zona Orba ini. Saya mau tanya Mas Kiki terakhir. nih. Nostalgia. Mas Kiki kita tahu udah lama sekali lihat di dalam katakanlah secara umum pereformasian institusi polisi. Sejauh ini dari kegiatan itu Mas Kiki, kalau dibilang nilai, berapa yang sudah Mas Kiki dapatkan dari proses itu? Saya bilang 6. Sudah Nilainya 6. Sudah nilainya 6. 6. Dan 6 itu karena saya bekerja sendirian. Karena teman-teman seperti berdua ini tidak mau ikut. Hanya ikut gebuki. Jadi menurunkan nilai 6 itu jadi 5. Ini buat undang-undang. Bikin undang-undang. Nah, kasih dulu. Iya, itu penting. Kita kan saya baru ketemu lagi kayak gini. Iya, ini forum nostalgia memang ini. Nah, Kali kasih. Saya 2 bulan dengan Mas Kiki loh. Iya, oke. Salah satu manifestasi dari reformasi Polri keterbukaan setelah perintah atau himbauan dari Presiden, kita lihat persidangan FS ini kan udah mulai jalan nih. Dan kita lihat alhamdulillah terbuka, publik bisa melihat secara transparan segala macam. Itu di ranah pengadilan. Nah, itu ranah pengadilan. Jadi tidak ada bukan hubungannya. lagi dengan kepolisian itu. Ada nggak manifestasi penerjemahan dari perintah dan himbauan Presiden itu? Saya udah dimarahin sama Pak saya Idam. kasih tahu ya. Dengan persidangan-persidangan ini nih, yang ada nggak Prof hubungannya? Sebelum Ini ada terakhir. persidangan, bahkan sebelum ada kasus Sambo, itu ASSDM itu sudah membuat sarasehan yang kita fokuskan akan membentuk satu unit entah permanen, entah ad hoc atau apa untuk mengembalikan marwah Polri. Sebelum ada kasus loh. Dan saya dilibatkan terus. Salah satu yang kita desain adalah mencari masukan-masukan mana Kasatwil yang hidupnya hedon. Kasih kami laporan. Kasih jelas ini, kasih jelas. Potret mobilnya, potret gaya hidupnya, potret ini. Kirimin. Banyak nggak Bro? Dicopot. Itu di Irwasum, Kayak Bro? gitu belum. Atau SDM? Di SDM. Kalau Irwasum orang nggak takut. Kalau ASSDM, Mutasi ya, mutasi soalnya. kan copot, ganti, mutasi. Masih banyak yang pengen jadi Kapolres. Itu. Dan itu dilakukan, cuman kita melakukan tiba-tiba ada kasus ini, ada kasus itu, kayak gitu. Saya dilibatkan, Prof, ada nama yang dicopot. Saya dulu pernah zamannya Pak Tanto mencopot 5 Kapolda. Ya. Habis itu saya sendirian takut. Ya kalau dia marah saya juga takut. Untung belum ada Sambo dulu kan. Bisikan Prof Ada takutnya Kiki ini juga. kan. Nah kalau sekarang ini akan serius dan kita sedang membuat sistemnya. Ya. Bagaimana supaya tidak menjadi fitnah? Karena bisa saja fitnah. Itu Bapak itu bandar judi, padahal dia yang memberantas judi. Oh bisa gitu ya Prof? Oh bisa, sangat bisa. Beneran gitu. Ya. Ini kayak tahun dulu kan, ini nih gitu kan, terlibat nih. Terlibat gitu. kiri. Ya kayak 65 kan. Iya itu. Iya. Palu Arit di ladang tebu ini loh. Ayo, Opung kasih dulu Hikmah dan kebijaksanaan. Gitu. Kalau saya terus terang masih percaya dan merindukan keteladanan. Karena itu dampaknya besar sekali. Keteladanan itu betul-betul punya bukan side effect aja, artinya mempunyai multifungsi. Contoh gitu loh, langsung konkret gitu loh. Jadi dan kemudian ada keseganan kepada teladan ini tidak melakukan. Ada yang tidak berjalan perintah segala macam. Alah lu belagu, waktu kau jadi Kapolres kau kan terima setoran. Sekarang kau Kapolda gayamu lain. Gitu loh. Jadi ada banyak hal dengan keteladanan ini ada satu jaminan. Bukan saja secara moral, secara operasional menjadi panutan, menjadi contoh gitu loh. Itu saya pikir bukan hal yang ilusi, mimpi, bukan gitu loh. Jadilah teladan. Itu yang saya katakan kepada Presiden. Presiden kalau mau nilai Kapolri sukses apa tidak, saya bilang waktu itu dia catatin. Presiden catatin waktu aku ngomong, gue bilang nilailah ada nggak Kapolri melahirkan Kapolda teladan, Kapolres teladan, yang dicintai rakyat, yang disegani rakyat, yang betul-betul dihormati. Ada nggak? Tak ada.
Satu pun tidak ada. Ada sekarang mulai nih Bang. Oh, Yang iya. tadi contoh saya sebut Iya, Lampung, ada banyak, mulai banyak. Iya, itu yang kita harapkan. Itu yang kita rindukan gitu loh. Ini kejadiannya 2019. 3 tahun yang lalu. Dulu Abang tidak update, Iya, jadi update lah anak-anak muda, terutama Bang yang perwira-perwira muda ini banyak kok yang mereka kecewa dengan. Loh, saya terus terang tahu yang bintang 2, bintang 3 sekarang yang punya talent, saya bisa contoh kasih 7 orangnya siapa gitu. Tapi kembali lagi dia tidak diklik. Dia tidak bahagian dari orang yang dulu so-called, orangnya Tito, orangnya Idam, atau orangnya siapa gitu loh, Listio. Tetapi mereka itu ada. Nah sekarang ini baru mulai naik nih pada posisi-posisi yang strategis. Ya mudah-mudahan harapan itu bisa dipenuhi kayak gitu. Dan ini saya momentum ikut yang membantu tepat ya? mendorong dari dalam gitu. Karena saya begini, dulu dikritik. Nah, saya kan dikritik. Teman-teman Ikrar ngomong, Ki, lu terlalu dekat sama polisi. Lu yang salah, kita yang memisahkan polisi lo, pendorong bisa menjadi institusi sipil. Mereka tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan menjadi institusi sipil. Terus lu semua ninggalkan. Abang meninggalkan. Ini apa lagi? Aku nggak. Pergi semua. Jadi polisi brengsek itu sebagian karena kesalahan dia meninggalkan polisi. Saya ikut masuk, saya reformasi dari dalam gitu. Dan saya ditinggalin sendirian di dalam, yang lain jadi pejabat ini, komisaris ini. Lu komisaris apa lu? Mana itu? Komisaris ini, komisaris BUMN ini, BUMN itu. Saya menolak itu. Gitu. Mari kita benahi dari dalam. Saya nggak ada, terus dapat apa? Penasihat ahli Kapolri itu upahnya setiap bulan itu 11 juta. Selama 4 tahun kendaraan dinas saya sepeda motor Honda Vario 125. Honda Vario 4 tahun saya pakai. Baru 5 bulan terakhir diganti Mazda 323 bekas. Ya bersyukur aja. Karena saya nyari duit di luar saya. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang bertanggung jawab lari ini contohnya ini. Coba Anda yang tertuduh coba kasih dulu. Terakhir. Ini. Terakhir Bang Rey. Bang Rey. Tuduhan Iya. Prof. Diki, Tertuduh itu sudah dinyatakan terbukti bersalah. Jadi tidak usah bela diri gitu. Tapi ini udah terbukti, Prof. Oh, sudah terbukti bersalah. Kalau ini Prof, meninggalkan juga nggak? Wah, ini lebih senior, berarti dosanya 2 kali lipat. Nggak bisa, enak aja. Ya, saya tidak pernah meninggalkan cita-cita untuk melakukan perbaikan institusi polisi. Cuma bedanya, Mas Kiki tetap bertahan dari dalam, saya melihat ini nggak akan efektif lagi. Oleh karena itu saya mengambil posisi dari luar, berharap bahwa kekuatan politik dari luar sama-sama bisa didorong untuk melakukan secara total terhadap institusi polisi. Karena menurut saya dengan konflik, ya, dengan jelimet dan akutnya persoalan institusi polisi kita sekarang itu nggak bisa diselesaikan oleh orang di dalam. Itu mesti butuh kekuatan dari luar yang memungkinkan. Jika mungkin keseluruhannya harus dirombak, kita rombak. Kita betul-betul desain satu institusi polisi yang sipil, profesional, humanis, dialogis, dan transparan. Sehingga dengan begitu persoalan-persoalan seperti yang kita bincangkan malam ini dapat diselesaikan di masa yang akan datang. Karena Mas Kiki, saya nggak percaya perbaikan itu bisa dilakukan dari orang per orang. Tetapi perbaikan bisa dilakukan dengan menjaga sistemnya, memperbaiki sistemnya, sehingga siapapun yang masuk ke dalam sistem itu akan diolah sendiri, dikontrol sendiri, diperbaiki sendiri, dan dijaga oleh sistem itu. Nah, oleh karena itulah saya sekarang berada di luar, nggak bertahan di dalam seperti Mas Kiki. Gitu. Bukan meninggalkan ya? Tunggu ngomongnya benar. Iya, ini kayak ini ya Bang. Kayak kalau kita ini ke jalan-jalan ke Singapura, ikut tertib juga kita ngerokok. Itu kan. Karena sistemnya keras. Bisa. Oleh karena itu, apa efek dari pidato Pak Jokowi itu? Ya, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini akan kita lihat polisi nggak ada yang bermegah-megah, kira-kira. Tapi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan berikutnya,
mungkin penyakit yang sama akan datang. Ini timbul turun. Udah ada beritanya kan Kapolda Jawa Timur yang baru pakai Supra. Kayak gitu loh. kan? Kan? Supra. Kayak lebih bawah dibanding Vario Ya, yang Vario nggak tinggi nih Prof. Ada yang gini nih. sama-sama boleh pakai Pertalite sih. Terus Alphardnya dikasih siapa? Dipakai opung. Pokoknya 5 bulan ini kita akan lihat lah hidup-hidup yang Tony, sederhana. Kapolda gitu. yang sekarang ya. Kapolda Jawa Iya. Timur. Ya, Tony Tony. itu anak baik. Tony. Ya. Baik ya. Relatif bersih. Ini yang Yang bersih nggak ada, jadi relatif bersih. ini yang dimimpikan Opung nih salah satunya Ya. mungkin nih Prof ya. Tony anak baik. Dosa agak banyak katanya 2 kali. Tapi permintaanku tidak sejauh Rai tadi. Sederhana. Yang dibenarkan. Permintaanku sangat sederhana. Yaitu satu kata dengan perbuatan, kemudian keteladanan. Ya. Dia buktikanlah itu dari Ya. seluruh jajaran. Ya. Dari Listio sampai ke bawah. Dibuktikanlah dulu itu. Ya. Saya kira akan tertolong. Abang masih percaya pada kekuatan orang, kira-kira gitu ya? Abang? Bukan kekuatan orang. Moral. Kalau Iya, bersikap. maksud saya kekuatan moral Ya orangnya. kalau kekuatan sistem itu komunis. Iya. Struktur menentukan perilaku. Oke. Kalau Opung liberal ini. Bukan. Karena Moralis. Iya. Kalau masih muda itu tidak radikal seperti dia, itu nggak punya hati. Kalau sudah tua masih radikal, itu nggak punya otak. Itu closing mantap ya. Oke, sampai jumpa di Adu Perspektif berikutnya. Adios amigos. Pak Idam udah marah-marah. Salam presisi.